Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati, yang saya cintai karena Allah. Semoga kita bertemu di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitulah sangat banyak. Dan orang yang beriman adalah mereka yang selalu pandai untuk bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tentunya di dalam kita bersyukur tidak hanya dengan ucapan lisan, tetapi yang paling penting di dalam kita bersyukur adalah ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. Kalau kita termasuk orang yang ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. 1, syukur itu tidak akan ada harganya dan tidak ada keutamaan apapun kalau kita tidak menambah ketaatan. Berarti sesungguhnya syukur itu harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan maka itu adalah musibah yang akan kita petik pada kehidupan di akhirat. Yang kedua, syukur itu harus memperhatikan bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita. Karena kalau kita mengatakan bersyukur, menambah ketaatan, tetapi orang tua kita bersedih terhadap perkataan dan perbuatan kita, maka kalau orang tua kita merasakan betapa pedihnya perkataan dan perbuatan kita kepada mereka, maka syukur kita tidak ada harganya di sisi Allah. Karena Allah tidak mau menerima syukurnya manusia yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau ibu-ibu, akhwat, kalau kemudian dia sudah nikah, syukurnya tidak akan diterima. Sampai kemudian dia menunjukkan komitmen yang kuat untuk berterima kasih kepada seluruh kebaikan yang telah dilakukan suaminya ketika memberikan nafkah, bertanggung jawab di dunia dan bertanggung jawab di akhirat. Jadi kalau ada wanita sholat, tetapi suaminya lagi marah sama dia, dan wanita itu rela tidak meminta maaf ketika ngikutin perasaannya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan pernah melewati kerongkongannya. Makanya kalau anak laki-laki, syukurnya harus ditunjukkan dengan komitmen dia berterima kasih kepada orang tua. Kalau seorang wanita yang sudah nikah, syukurnya tidak diterima sama Allah sampai dia berterima kasih kepada suaminya. Dan yang ketiga, syukur kita tidak akan sempurna sampai kemudian kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau dia tidak bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepadanya, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur sama Allah, tapi orang yang pernah menginvestasikan kebaikan untuk kita, terluka sikap kita, dan kemudian mereka kecewa dengan sikap kita, maka sesungguhnya syukurnya kita tidak akan menjadi sempurna di sisi Allah. Sampai kita berterima kasih sama orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Itulah 3 perkara syukur yang sering kita lupakan. Jadi kalau orang bersyukur, 1, harus nambah taat. Syukur itu bukan yang paling penting tasyakuran. Tasyakuran juga boleh, tidak apa-apa. Jangan lupa saya diundang juga. Maka tasyakuran juga boleh. Tapi yang paling penting menambah ketaatan. Yang kedua, syukur itu akan sempurna ketika kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Kalau seorang wanita akan menjadi sempurna ketika dia berterima kasih kepada suaminya. Makanya Rasulullah berkata, tidak akan diterima sholatnya wanita yang membuat marah suaminya sampai dia meminta maaf. Yang ketiga, syukurnya manusia itu tidak akan sempurna sampai dia berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat kebaikan untuk mereka. Dan inilah yang harus kita perhatikan supaya syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk bersyukur dan semoga apapun keadaan tidak pernah menghilangkan konsep syukurnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan hari ini, karena ini pekan keempat, kita akan membahas tentang buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena kita paham betul bahwasanya di antara kebaikan kita dalam iman, indikator keimanan kita itu diukur ketika kita mampu meninggalkan dosa. Para ulama mengatakan musibah itu bukan hanya ketika kita terkena tsunami, gempa, tanah longsor, ataupun pembunuhan. Memang betul itu adalah musibah.
Tapi para ulama mengkategorikan musibah itu ada musibah alam, ada musibah di dalam agama. Al-musibatu fiddin, musibah di dalam agama itu apa? Orang yang tidak paham apa itu dosa, akhirnya melakukan dosa itu, melanggar dosa itu dan kemaksiatan itu, dan dia tidak pernah timbul rasa penyesalan, karena dia tidak tahu kalau itu dosa. Sampai mati dia membawa dosa itu menjadi kebiasaan dan dia tidak pernah sekalipun bertobat kepada Allah dengan membawa dosa itu. Disitulah kita paham, kita khawatir. Kalau pengetahuan kita, ilmunya kita hanya tahu tentang keutamaan amal, tapi kita tidak tahu apa itu dosa-dosa yang harusnya kita tinggalkan, bisa jadi kita melakukan dosa, membiasakan dosa itu, dan kita merasa benar walaupun melakukan dosa karena tidak tahu itu dosa. Dan akhirnya membawa dosa itu sampai mati ketika dosa itu tidak pernah disesali dan tidak pernah ada tobat ketika melakukan dosa itu. Dan itulah yang kita khawatirkan. Berapa banyak orang yang dulu ketika dakwah belum semarak, karena mereka tidak belajar, mereka makan riba. Terus sampai matinya pun makan riba dan tidak pernah menyesal. Berapa banyak orang yang mereka mendolimi orang-orang yang beriman, tetapi tidak merasa kalau itu mendolimi orang yang beriman. Berapa banyak orang yang suka mencela syariat, menghujat syariat, tapi juga tidak paham kalau itu adalah dosanya begitu besar ketika mencela syariat. Akhirnya kebiasaan itu dibawa sampai mati, tidak pernah disesali. Kata para ulama, musibah yang paling besar itu musibah agama. Dan di antara cakupan musibah agama, yaitu adalah ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tetapi karena minimnya ilmu dan bodohnya kita tidak tahu kalau perbuatan itu adalah dosa. Coba contoh nyata dosa yang banyak orang tidak merasa. Dayus, itu kan dosa. Laki-laki yang membiarkan keburukan menimpa pada keluarganya. Laki-laki yang melihat istrinya tidak berhijab. Laki-laki yang melihat anaknya tidak menutup aurat. Seorang ayah yang membiarkan anaknya jalan dengan perempuan, dengan laki-laki. Itu kan dayus. Tapi apakah setiap orang itu paham itu dayus? Tidak paham. Padahal dayus itu dosa besar. Tidak ditengok oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah. Tidak diajak bicara sama Allah kelak pada waktu hari kiamat. Tapi masih banyak orang yang tidak paham kalau dirinya dayus. Dia merasa seorang laki-laki yang pengertian kepada istrinya ketika membiarkan istrinya dengan apapun yang dia perbuat. Padahal itu dayus. Dan yang paling parah itu ketika dayus tidak pernah menyesal, tidak pernah dia merasa bertaubat, dibawa penyakit dayus itu sampai mati. Gimana tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah? Nah, itulah di antara contoh-contoh. Banyak orang yang melakukan dosa tapi tidak sadar kalau perbuatan itu dosa. Banyak suami itu kalau ahad pagi saya ngelihat suaminya sama istrinya pakai rok mini, pakai celana pendek. Habis tidur belum ganti pakaian tapi sudah makan bubur ayam. Tapi suaminya juga membiarkan. Suaminya merasa tentram, enak saja makan, padahal itu termasuk dosa besar. Di antara dosa itu menyebabkan Allah tidak akan menengoknya, tidak akan mengajak bicara. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya kita membahas dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa kita bahas kitab itu? Karena kitab itu akan menjelaskan kepada kita mana itu dosa, mana itu maksiat, supaya kemudian kita berusaha mengimunisasi iman kita, supaya kita menjauhi dosa itu, membenci dosa itu, dan mampu meninggalkan dosa itu tidak hadir pada teras kehidupan iman kita kepada Allah. Dan itulah yang kita bahas. Kita pada kesempatan hari ini alhamdulillah bukunya sudah banyak yang memegang. Nah ini kan enak. Pemandangan sejuk itu bukan hanya di Bogor. Tapi pemandangan sejuk itu ketika kajian kita bawa buku. Walaupun bukunya pinjaman dan harus dikembalikan lagi. Tapi tidak apa-apa. Tapi kita pada kesempatan hari ini karena pertanyaan yang pada waktu 2 pekan lalu begitu banyak tentang masalah zina. Dan beliau Pak Haiban ingin supaya seluruh pertanyaan-pertanyaan tentang masalah zina itu tuntas. Supaya banyak orang yang mungkin dulu pelakunya tahu bagaimana cara bertaubat. Dan apabila belum pernah melakukan, tahu bagaimana cara mengendalikan takutnya supaya dia tidak terjerumus kepada zina. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti kalau sudah selesai, baru kita akan teruskan salah satu dosa yang kita akan jabarkan, kita akan jelaskan setelah dosa zina. Yaitu adalah dosa liwat. Kalau bahasanya kitab itu, bahasanya kitab liwat kok. Kalau bahasanya masyarakat kita homo. Kalau bahasanya orang yang terkena narasi dengan narasi homo nanti menyebutnya LGBT. Kalau saya tidak mau nyebut LGBT.
homo. Nah, itu yang akan kita bahas. Sekarang kita bahas dulu pertanyaan kemarin. Kalau tidak salah, kemarin sampai pertanyaan. Kita tahu ada macam-macam zina. Seperti zina mata, zina tangan, dan sebagainya. Mohon penjelasan. Nah, zina itu memang macam-macam. Zinanya mata apa? Melihat. Zinanya tangan, memegang. Ya, zinanya pikiran, membayangkan. Dan semua itu dibenarkan dan didustakan dengan kemaluannya. Maka disitulah kita paham, zina mata, zina tangan, zina selain kemaluan itu zina yang tidak melahirkan hukuman hudud. Kalau antum kemudian zina mata, kemudian antum melihat seorang akhwat sekali, kan lakal ula, fa'alaika tsaniyah. Kata Rasulullah kan kamu ngelihat itu yang pertama memang milikmu, yang kedua baru itu tidak milikmu. Maka kemudian itu sudah zina mata, tapi zina mata, zina tangan, zina pikiran itu tidak menyebabkan hukuman hudud, tetapi hanya harus disertai dengan istighfar dan penyesalan. Beda dengan zina yang dilakukan oleh kemaluan. Zina yang dilakukan kemaluan, indikatornya adalah ketemunya alat khitan dengan alat khitan. Itu iltiqaul khitan bil khitan kalau bahasa fikihnya. Kalau ketemunya alat khitan dengan alat khitan, maka itulah yang terjadinya zina. Lah para ulama itu detail membahasnya, dan saya tidak mau menjelaskan detail. Kalau hanya ketemu doang, ini maaf ya, ini kebenaran karena harus saya sampaikan. Kalau hanya ketemu saja, tidak sampai masuk, maka belum dikatakan zina. Tapi kalau sampai masuk kepada seluruh dari bagian dari kemaluan seorang khitannya laki-laki, maka itulah yang disebut dengan zina. Maka zinanya khitan dengan khitan itu zina yang berkonsekuensi hukuman hudud. Kalau baru sekali dia melakukan, hukumannya dicambuk 100 kali dengan batang yang keras, yaitu kayu yang keras. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dia boleh dipenjara selama 1 tahun. Kalau dia baru melakukannya 1 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, ataupun dia sudah bercerai, ataupun kemudian dia sudah pernah melakukan dan sudah pernah dicambuk 100 kali, maka dia saat itu sudah bergelar menjadi muhson. Muhson itu apa? Muhson itu pelaku zina yang sudah pernah melakukan sebelumnya. Kalau dia sudah melakukan kembali, atau dia sudah nikah tapi kemudian berzina, atau kemudian dia dalam kondisi sudah pernah menikah kemudian bercerai lalu dia berzina dengan seorang janda misalkan, maka dia muhsan. Hukuman hududnya itu apa? Hukuman hududnya ditaruh di dalam lubang, dipersiapkan batu yang tidak terlalu besar, dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Dan itu menimbulkan efek supaya orang sebelum dia berzina itu berpikir jauh. Kenikmatannya hanya sesaat, tetapi akibatnya ditanggung, bahkan bukan hanya di dunia, bahkan itu pun akan dia tanggung di akhirat kalau taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya itu? Jadi walaupun zina mata, zina tangan itu memang tidak berkonsekuensi kepada hukuman hudud, tapi sesungguhnya saya pernah nyampaikan, zina itu kredit. Tidak ada zina itu instan. Zina itu selalu kredit. Dari perkara-perkara yang asalnya biasa, dari mata turun ke hati, akhirnya berlanjut kepada pertemuan, berlanjut dengan percakapan, berlanjut dengan komunikasi, terbukalah hati manusia dan akhirnya melakukan perzinahan. Makanya kenapa semua jalan itu ditutup sama Islam? Kenapa kita tidak boleh bertemu berduaan? Kenapa seorang wanita tidak boleh melembutkan suaranya di depan laki-laki? Kenapa kita jalannya harus di depan perempuan? Kenapa sampai sedetail itu syariat? Karena syariat itu tahu zina itu tidak akan terjadi kecuali dari perkara yang sedikit yang lama-lama menjadi bukit sampai terjadinya perzinahan. Maka disitulah kita akhirnya paham, itulah Islam. Syariat yang betul-betul menjaga dari semua keburukan yang bisa menimpa kepada kehidupan manusia. Ya, maka itulah macam-macamnya zina. Ustadz, kalau kita masih berkomunikasi dengan mantan, padahal kita sudah nikah dengan orang lain, apakah termasuk perbuatan zina? Ngapain komunikasi sama mantan? Tidak usah lah. Ya, kalau kemudian ke Kalimantan, boleh silahkan ke Kalimantan. Kalau ke sama mantan, tidak usah. Ini mantannya kalau kemudian mantan sudah nikah atau belum nikah. Kalau belum nikah nggak usah disebut mantan lagi. Loh, sejak kapan antum nikahin antum sebut dia mantan? Pede betul antum.
Nikah aja belum, ini kan sekarang gitu, ini mantan saya. Dulu saya pacaran sama dia, bukan pacaran, antum jagain jodohnya orang. Nah itu yang benar. Jadi kalau pacaran itu sebenarnya bukan pacaran, itu jagain jodohnya orang. Saya itu pernah baca di internet, di Instagram atau di mana. Ada orang pacaran 9 tahun, nikahnya sama orang lain. Masya Allah, 9 tahun sabar banget jagain jodohnya orang. Dibelikan es krim, coklat, bunga. 9 tahun dijagain dan ketika pada puncaknya perayaannya dua orang yang bercinta, malah nikahnya sama orang lain. Itulah bodohnya kalau orang pacaran itu gitu. Makanya kemudian yang mendorong orang itu kemudian pacaran itu dorongan syahwatnya. Makanya kemudian harus betul-betul ditarik dengan perkara yang keras dan tegas. Sampai kemudian akhirnya mampu meninggalkan perkara itu. Dan saya ingatkan ikhwan, kenapa pacaran itu semuanya tampak indah? Karena yang menghiasi itu adalah syaitan. Sa'id bin Musayyib itu bercerita, strateginya syaitan itu, sebelum orang itu menikah, strateginya syaitan itu menjadikan setiap perjumpaan, percakapan, komunikasi itu tampak indah. Kenapa? Fazayyana lahumus syaitan. Syaitan yang menghiasinya. Syaitan yang menghiasinya. Makanya orang pacaran seringnya berkata apa? Ketika bertemu dengan dirimu, kotoran saja terasa coklat. Iya, biar. Karena kemudian syaitan. Sampai kemudian berbicara, 5 jam bersama dirimu terasa 5 menit. Nah itu sebelum menikah. Makanya orang itu kalau sudah jatuh cinta sebelum nikah, ini tidak bisa pakai ini. Makanya orang yang susah dikasih nasihat itu salah satunya orang yang jatuh cinta. Susah dikasih nasihat. Itu orangnya kasar, tidak apa-apa. Yang penting sama saya lembut. Akan gitu. Terus dia akan mencari alasan. Ketika nikah, nikah. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimarin madkurin halan. Masya Allah. Masih hafal saya. Jadi kalau kita sudah menghalalkan seorang wanita, maka langsung strateginya setan berubah. Berubah. Semua tentang yang dilakukan setan sebelum nikah dirubah sama setan. Gimana menjadikan dua orang ini kemudian bermusalah terus. Akhirnya semua masalah yang dimaklumi ketika pacaran tidak lagi dimaklumi ketika menikah. Dulu urusan lampu jadi masalah. Sekarang urusan lampu bisa jadi masalah. Yang satu sukanya terang, yang satu sukanya gelap. Dan kemudian sama-sama ngotot. Perempuannya pengen dimaklumi, laki-lakinya punya gengsi. Nah sudah. Akhirnya kemudian semuanya jadi masalah. Yang dulunya ngobrol 3 jam terasa 3 menit, sekarang dibalik. Ngomong 3 menit terasa 3 jam. Tuh jawab semua Masya Allah. Saya kaget saya Pak dijawab. Karena apa? Karena setan sudah ninggalin strateginya sudah berubah. Rempah-rempah yang dia kasih ketika orang itu sebelum nikah diganti dengan racun. Akhirnya apa? Supaya kemudian bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Makanya di antara kerja agenda proyeknya setan itu bahkan dia bisa memisahkan laki-laki dengan perempuan dengan cara yang kasar. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 102. Bahkan setan itu bisa menjadikan suami istri itu bisa berpisah. Makanya kadang-kadang ini bapak dan ibu itu. Kalau menceritakan, ini terutama yang ibu-ibu di bawah ya, tolong didengerin. Jangan terlalu menceritakan kebaikan suami sama orang lain terlalu besar, terlalu banyak. Suami saya itu Masya Allah, lembut, penyabar. Diceritain di sosial media. Akhirnya banyak yang kemudian jatuh hati sama suaminya. Ya kalau jatuh hatinya dalam perkara yang halal hanya senang, tidak apa-apa. Ya, kalau dia melampiaskan dengan cara yang haram. Karena termasuk di antara perkara sihir yang bisa dikerjakan oleh setan itu apa? Yaitu sihir tafrik. Tafrik itu apa? Memisahkan suami istri. Masa Ustadz? Iya. Dibaca surat Al-Baqarah 102. Makanya Nabi pun pernah terkena sihir ini kan. Nabi kan pernah kena sihir atau tidak? Pernah. Dalam riwayat Muslim. Bagaimana Nabi itu kena sihir? Nabi itu merasa sudah mencampuri istrinya. Padahal istrinya sudah lama tidak dicampuri oleh beliau. Masya Allah. Karena antum bertanya, kok Nabi bisa kena sihir Ustadz? Loh iya, kenapa? Pertama, sesungguhnya Nabi kena sihir itu karena Nabi itu contoh. Kalau Nabi tidak pernah kena sihir, kita tidak dapetin contoh. Nanti dari mana kita akan mendapatkan contoh kalau kita kena sihir? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi kena sihir?
Karena sesungguhnya ketika kita mendapati Nabi itu kena sihir, disitulah kita paham kaedahnya setan, kaedahnya jin. Jin itu senang sekali, senang sekali sama orang yang semakin dia taat itu semakin dia itu pengen untuk menggodanya. Jadi ternyata jin itu kayak maling, Pak. Maling itu kalau mendapati rumah yang mewah, tertarik nggak untuk kemudian mencuri? Tertarik. Wah, rumah ini dijaga sama 5 satpam. Ini pasti uangnya banyak, sampai 5 satpam aja tidak pernah selesai dan tidak pernah rehat. Akhirnya dia bernafsu untuk ngambil. Tapi kalau kemudian kita mendapati, maling itu mendapati ada rumah gubuk, dari kemudian bambu, ada sepedanya, tapi tapi rodanya hilang satu. Kira-kira maling mau nggak masuk dan maling ke tempat itu? Nggak mau dia. Yuk maling ke situ yuk. Aduh, maling kok di tempat itu, malah nanti kita di dalam nangis, nanti malah nggak jadi. Dah, nggak usah, biarin, kasihan dia. Itu kan gitu. Jin itu juga gitu, Pak. Jin itu kalau ngelihat antum-antum ngaji hari Rabu, hati-hati itu. Kemudian antum sholat jamaah, itu setan itu malah berhasrat dia untuk kemudian untuk masuk dan mengobrak-ngabrik pertahanan iman kita. Tapi kalau jin itu ngelihat ada orang minum khamar, pakai narkoba di pojok sana, jin mah nggak tertarik untuk masuk, Pak. Mereka ngomong, orang kayak gitu mah dibiarkan, insya Allah masuk neraka itu, insya Allah. Dia nggak tertarik, Pak. Dia nggak tertarik dia. Makanya itulah jawaban ketika saya ditanya, Ustadz saya pernah datang ke tempat ruqyah. Wih, yang datang itu orang-orang pakai cadar, Ustadz. Lu kok orang pakai cadar bisa kemasukan? Lah itu penjelasannya. Rasulullah itu disihir, Pak. Sihirnya itu Rasulullah itu seakan-akan mencampuri istrinya. Padahal lama istrinya tidak dicampuri oleh Rasulullah. Sampai Allah datangkan 2 malaikat. Yang satu duduk di samping kepalanya Rasulullah, yang satu duduk di samping kakinya Nabi. 2 malaikat itu berdialog. Ma balu hadar rajul. Kenapa laki-laki ini Rasulullah ini? Dijawab sama satunya, innahu matabubun. Sesungguhnya dia kena sihir. Mantap bahu, siapa yang menyihirnya? Labid bin A'sam. Yang menyihirnya itu Labid bin A'sam, salah satu tokoh orang Yahudi. Yahudi itu sihirnya kuat, Pak. Makanya Israel itu kalau nggak pakai sihir, nggak mungkin itu. Dari dulu kulturnya itu sihir mereka. Ya? Maka Labid bin A'sam. Dengan apa kemudian Rasulullah disihir? Fi mustin wa musyaqatin. Mustin itu ini loh, Pak. Apa ini? Musyaqah rambut, dan kemudian mustin itu yaitu sisirnya. Rambutnya, barang pribadinya Rasulullah SAW. Kemudian diikat kepada sisir, dibuang di sumur tua, itu namanya bukhul. Lalu kemudian ketika sudah dijelaskan bukhulnya ada di sumur mana, Rasulullah bangkit, kemudian para sahabat diperintahkan untuk ngambil bukhul itu, ada bukhulnya dihancurkan. Baru kemudian lepas Rasulullah dari sihir itu. Sihir itu ada. Fitnah yang terus ada sampai nanti matahari terbit dari arah barat itu sihir, Pak. Dan salah satunya apa? Sihir tafriq. Makanya kalau ada suami istri, kok tiba-tiba bertengkar tanpa sebab, atau masalah kecil kok tiba-tiba gede, itu mungkin salah satunya karena sihir. Ada istri tiba-tiba ngomong, kok saya ngelihat suami saya hitam banget. Emang suaminya yang putih? Enggak juga sih. Tapi hitam banget. Nah, tiba-tiba kayak gitu, nah itu kadang-kadang ada sihirnya. Kemudian harus diruqyah. Sihir itu sampai tafrik, Pak. Makanya kemudian disitulah kita paham. Makanya kemudian strateginya setan setelah mendapati manusia itu apa? Strateginya setan itu setelah mendapati manusia nikah itu kecuali adalah dipisahkan. Dan yang menarik kita perhatikan kalau ada kaitannya dengan zina. Kenapa kok bisa zina? Ya karena kemudian dia itu dihiasi oleh setan. Dan maaf ya, kenapa ada seorang laki-laki bisa selingkuh zina? Kadang-kadang kita perhatikan istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Selingkuhan zinanya. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena istasyrafah syaitan. Karena sesungguhnya wanita kalau sudah keluar rumah itu yang menghiasi setan, Pak. Makanya wanita itu kenapa disuruh untuk banyak-banyak di rumah? Karena sekalinya dia keluar itu dihiasi sama setan. Makanya orang bisa kemudian selingkuh. Kenapa kok pasangan selingkuh zinanya itu lebih buruk daripada istrinya? Istrinya mungkin cantik, putih, tinggi. Ya, bukan tiang bendera, tapi cantik, putih, tinggi. Tapi kemudian pasangan selingkuhnya itu biasa. Maka yang pertama kata para ulama karena dihiasi setan.
Dihiasi syaitan itu. Yang kedua, ada sebuah kaidah, kullu mamnu'in marghub. Setiap yang dilarang itu nikmat. Setiap yang dilarang itu nikmat. Makanya metode Nabi untuk menghindari perzinahan itu, kalau orang sudah nikah, itu Rasulullah itu simpel, sederhana tapi ngena. Apa yang dimiliki wanita itu dimiliki istrimu, datangi istrimu. Itu metode Rasulullah, sederhana tapi ngena sebenarnya. Apa yang dimiliki wanita yang kamu inginkan itu dimiliki sama istrimu. Kalau belum punya istri, nah itu masalahnya. Kalau enggak punya istri, kalau enggak punya istri puasa. Lagian hari gini belum nikah. Itu ngapa nikah? Jangan senyum doang atau. Jadi disitulah kita harus paham. Sampai di sini paham? Menikahlah, menikah. Ya, itu yang lebih baik. Ustadz, saya mau nanya berkaitan zina. Bagaimana jika seseorang pria wanita baru tahu tentang hukum zina dan dia ingin bertobat, apakah dosanya bisa diampuni? Kalau dia betul-betul bertaubat, tapi dia minta dirajam. Nah ingat, rajam itu yang melaksanakan adalah institusi pemerintah yang bernama khalifah. Amirul Mukminin. Ya, makanya jangan a priori sama kalimat khalifah. Khalifah itu adanya pada zaman, khalifah itu kulturnya sunnah. Jadi jangan kemudian buru-buru benci sama kata-kata khalifah. Itu kulturnya sunnah. Dan saya sampaikan ya, kenapa Rasulullah meninggalnya hari Senin, dikuburnya hari Rabu? Karena para sahabat itu saat itu mencari siapa yang akan menggantikan Rasulullah menjadi khalifah. Tugasnya khalifah itu dua. Hirasatuddin wasiyasatu dunya biddin. Menjaga agama dan mengatur urusan-urusan dunia dengan aturan agama. Siapa khalifah pertama kali? Abu Bakar. Jangan kemudian nanti kalau setiap ada kata khalifah itu HTI. Berarti Abu Bakar HTI. Tega benar nuduh Abu Bakar. Kalau ada yang mengatakan Abu Bakar HTI, berhadapan dengan saya. Dan antum-antum juga. Karena khalifah itu kulturnya sunnah. Ya. Jadi kemudian tidak akan ada maksud untuk ini. Kalau memang belum ya memang kita harus terima apa yang kemudian kita dapatkan dan bersabar. Kembali ke tadi, maka institusi yang melaksanakan itu adalah, institusi yang melakukan itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Tidak bisa dilakukan sendirian. Kemudian habis dari kajian sini pulang, Bi, ternyata harus dirajam, Bi. Ya sudahlah, BA Ustadz, besok kita dirajam aja gitu. Saya ngerajam, saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena kemudian yang boleh melaksanakan itu harusnya khalifah, institusi yang kemudian menghilangkan segala fitnah kalau itu dilakukan. Kalau belum ada, gimana Ustaz? Kalau belum ada, sabar. Kalau belum ada tobat nasuha, masuk ke rumah, banyak-banyak tobat nasuha. Emang taubat nasuha bisa menghapuskan? Bisa. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Taubat itu menghancurkan seluruh dosa yang sebelumnya. Maaf, syirik itu lebih besar daripada dosa zina. Tapi kalau bertaubat, bisa nggak diterima oleh Allah? Bisa. Contoh Bapak kan hari ini dapetin kisah luar biasa kan, orang Manado masuk Islam 4 jam berikutnya meninggal dunia. Masya Allah, beruntung betul itu. Masuk Islam 4 jam setelah itu, 4 jam pun diisi dengan mandi junub, tanya tentang Islam, hukum Islam. 4 jam setelahnya meninggal dunia. Saya baca di Instagram. Beruntung banget orang kayak gitu tuh. Kalau pada zaman Nabi ada orang kayak gitu, namanya Usairim bin Abdul Ashhal. Masuk Islam menjelang duha, belum sholat. Ketika mau sholat, belum waktunya sholat. Saya ngapain ya Rasulullah? Jihad. Ikut jihad meninggal dunia. Sampai Nabi berkomentar, ini loh penduduk surga yang keningnya belum pernah dipakai untuk sujud. Ya, cuma kayak gitu enggak bisa ditiru. Enggak bisa ditiru. Jangan ditiru. Saya pengen masuk Islam lagi Ustaz. Enggak bisa lah. Maka kemudian taubat itu syirik aja bisa diampuni. Apalagi zina. Yang mana notabene lebih ringan daripada syirik. Tapi bukan berarti ringan. Oh, berarti zina itu lebih ringan dari syirik Ustaz. Iya, tapi bukan berarti ringan. Jangan sampai ada orang zina. Kenapa zina? Daripada saya syirik Ustaz. Kalau ada orang kayak gini, gua kepret loh. Zina itu perkara gede, tapi gedenya zina itu tidak akan sama dengan gedenya perkara kesyirikan. Tobat. Lah tobat itu apa yang dilakukan? Sholat tobat 2 rakaat sesali, tinggalkan komunitas yang menjadikan dulu dia melakukan itu.
Kalau komunitasnya diceger, dia harus menghindari ceger. Dan tidak boleh mendekat. Ganti nomor telepon, ganti apapun itu. Itu tanda kemudian dia bertobat. Jangan malah kumpul. Malah sama dengan pasangan zinanya kumpul satu grup. Nggak boleh. Dan kemudian apa? Kemudian dia banyak sedekah dan banyak melakukan amalan sunnah. Sedekah dan amalan sunnah niatnya untuk menutupi dosa-dosanya. Kenapa? Dosa itu ditutup dengan tobat, dosa itu dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan, dan dosa itu dihapuskan dengan sedekah. Sedekah itu paling cepat Pak menghapuskan dosa Pak. Inna shadaqata tutfi'ul khotoya ya. Kama annal ma'ayud fi'un naro. Sedekah itu memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan api. Cepat dia Pak. Makanya kalau sedekah itu niatnya harus dibuat beragam. Kalau saya, boleh dicontoh boleh enggak. Kalau saya itu sedekah, selalu saya bagi 3. Sepertiganya untuk dosa-dosa saya yang telah lalu. Sepertiga yang kedua, untuk keluarga saya supaya terhindar dari segala macam balak. Karena salah satu perkara yang menghilangkan kita dari balak di masa mendatang itu sedekah. Yang ketiga, sepertiganya saya niatkan untuk ibu saya. Karena sedekahnya anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, nyampe atau tidak nyampe? Nyampe. Sebagaimana satu riwayat yang sahih ketika saat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah inna ummi macat. Ya Rasulullah ibuku telah meninggal dunia. Fakanat tuhib antun fik. Tapi kesukaannya infak ya Rasulullah. Boleh nggak saya infak atas nama ibu saya? Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, infak atas nama ibumu. Apa infak yang paling afdal ya Rasulullah? Ayu sodakotin afdal. Apa sodakoh yang paling afdal itu ibu saya yang sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Ijril ma, alirkan air. Artinya sedekahnya anak kepada orang tua nyampe. Makanya sedekah itu harus dibuat dengan macam-macam banyak niat. Makanya ikhwan, saya sampaikan ikhwan. Kalau antum melakukan kebaikan, jangan pelit niatnya. Niatnya yang banyak. Semakin antum banyak niatnya melakukan satu kebaikan, semakin besar pahalanya disesuaikan dengan banyaknya niat yang antum tanam. Paham sampai di sini? Saya tanya antum. Antum namanya siapa Pak? Teguh. Sudah nikah? Masya Allah, belum Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Umur berapa kita Teguh? 28 Masya Allah. Antum kelihatannya orang baik. Ini nanti Al-Falah buka biro jodoh Pak. Ya. Tapi antum enggak usah. Untuk yang lain. Akhir Teguh 28. Mau nikah kapan antum? Secepatnya insya Allah ya. Moga-moga cepat ketemu. Ayo mari kita doakan Akhir Teguh Masya Allah. Yang aminnya paling keras tuh nasibnya sama kayak Teguh. Karena dia tahu kalau mengaminkan kepada saudaranya akan diaminkan pula oleh para malaikat. Makanya Pak Aiban tidak ngaminkan dia. Akhir Teguh tadi belajar di sini niatnya apa? Memperbaiki diri. Itu tok. Beliau datang ke sini niatnya satu, memperbaiki diri. Dapat. Ya niat memperbaiki diri. Tapi kalau antum niatnya banyak, contoh saya dakwah, niatnya banyak. Satu, untuk mengamalkan ilmu yang saya lakukan. Untuk mengintrospeksi diri saya. Untuk menjadi kebaikan untuk anak-anak saya. Karena itu saya Pak, maaf ya, waktu saya habis untuk dakwah Pak. Dan saya tahu kekurangan saya kadang-kadang kurang menyapa keluarga saya. Tapi saya selalu tawasul dengan dakwah ini adalah untuk menjadi kebaikan keluarga saya. Memperbanyak setiap langkah jalan yang saya lewati untuk dakwah. Karena apa? Karena jalan bumi yang kita lewati untuk kebaikan nanti bersaksi di hadapan Allah. Saya ingin jalan antara Bekasi, antara Pondok Indah ketika saya akan ngajar di Ceger ini, nanti bersaksi di hadapan Allah di tanah Ceger. Ya Allah, kami tanah Ceger ya Allah. Dan kami menjadi saksi bahwasanya dia pernah berdakwah di atas tempatnya bumi saya. Emang bumi nanti bersaksi Ustadz? Iya. Mana dalilnya? Yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Bumi nanti cerita apa kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Kemudian yang kelima, saya kemudian supaya memudahkan jalan ke surga. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Karena Allah itu akan menyikapi kita dengan niat yang kita tanam. Makanya jangan pelit-pelit niat. Niatnya apa? Ya, supaya tidak bodoh. Ya sudah itu saja. Makanya sampai Ibnu Qudamah itu berkata, orang kalau sudah paham agama, termasuk di antara perkara yang dia maksimalkan itu apa? Memperbanyak niat kebaikan. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya sodakoh, jangan niatnya sodakoh tok. Sudah, hati-hati ikhwan. Antum punya Rob yang sangat detail kalau melihat niat. Dan Allah itu memperlakukan kita dan berinteraksi dengan kita sesuai dengan niat kita. Makanya jaga niat yang baik. Salah satu niat yang kita jaga itu apa? Kalau sodakoh, salah satunya untuk menghapuskan dosa. Makanya orang kalau zina,
Punya duit banyak sedekah. Niat sedekahnya apa? Ya Allah, ini saya sedekah 1 M ya Allah untuk menghapuskan dosa zina yang saya lakukan. Karena sedekah itu paling cepat menghapuskan api neraka, memadamkan api neraka. Jadi sedekah itu kemudian bukan untuk keberhasilan proyek kita, enggak. Sedekah itu karena api neraka itu hanya bisa dipadamkan itu salah satunya dengan sedekah. Sedekah itu visinya akhirat, bukan untuk dunia. Ada enggak orang yang sedekah setelah itu proyeknya berhasil? Ada. Tapi ada enggak orang yang sedekah proyeknya enggak berhasil? Banyak. Jadi jangan ngarep kalau sedekah itu langsung dibayar langsung 700 kali lipat. Nanti kalau kita ngajarin umat, setiap sedekah itu nanti akan dapatkan ganti cash langsung. Anak khawatir nanti. Kalau ada orang sedekah 1 juta, kemudian 700 juta nggak datang-datang. Dia protes sama ustadznya. Kok saya 700 juta belum datang gitu kan. Nanti ustadznya malah bingung. Nanti jawabnya sudah, sedekahnya kurang, tambah lagi kan gitu. Ya, kita khawatirnya gitu. Jadi sedekah itu salah satu perkara. Tanda orang yang bertaubat dari zina, kalau diterima oleh Allah itu tandanya apa? Tanda taubat itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Itu nampak kebaikan setelah dia bertaubat. Yang dulunya tidak menutup aurat, menutup aurat. Yang dulunya takut, dia tidak takut sama laki-laki, dia kemudian sungkan malu sama laki-laki. Yang dulunya beringas sama perempuan, dia kemudian menjaga sama perempuan. Yang dulunya ketika sebelum zina, ketika dia zina nggak pernah datang ke tempat taklim, tiba-tiba setelah taubat sering datang ke tempat taklim. Nangiskan air mata, ketakutan sama Allah. Itu taubatnya diterima oleh Allah. Ini kisah nyata, wallahi ya akhi. Anak pernah ngisi di Lebak Bulus, ada salah satu pertanyaan yang sampai ke meja Ustadz ketika nanya itu. Ustadz, saya ini pelaku dosa besar. Saya pernah bunuh, saya berzina sudah tak terhitung, saya minum khamr, saya pernah nempeleng orang tua, saya pernah dipenjara. Semua kejahatan pernah saya lakukan. Insya Allah. Dan yang saya rasakan hari ini itu apa? Saya betul-betul ketakutan Ustadz. Setiap saya mendengar nasihat itu baru duduk di majelis ilmu, belum 10 menit saya sudah tumpah air mata. Apakah saya normal Ustaz? Masya Allah. Saya tuh ketika baca itu Pak, Masya Allah, iri saya. Air mata yang mudah menetes ketika bertobat itu air mata paling mahal. Itu air mata mahal. Makanya kemudian itulah yang kemudian kita akan lihat. Indikator orang diterima tobat dari zina itu apa? Pasti berubah total kalau dia sudah kemudian diterima. Makanya tadi kayak seorang sahabat, kayak seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi izinkan saya untuk kemudian berzina. Nabi mengatakan, kamu punya putri, punya istri, punya anak perempuan, punya. Gimana kalau semua itu dizinai orang? Saya penggal kepalanya, Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab singkat. Begitu juga sama orang lain. Orang lain juga mereka tidak ridho kalau keluarga mereka kamu zinai. Maka kemudian sebagaimana kamu yang tidak ridho. Lalu laki-laki itu berkata, sebelum ketemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling saya cintai kecuali zina. Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling menjijikkan kecuali adalah zina. Itu tobat diterima itu kayak gitu. Dan saya akan berjuang di sisa umur hidup saya untuk kemudian memerangi tentang perzinahan. Nah itu tobat diterima itu kayak gitu. Makanya kalau ada orang zina, kok dia petantang-petenteng, masih kemudian sama perempuan, jalan sama perempuan yang lainnya. Maka hukumannya itu disebut di dalam hukum syariat apa? Pezina. Karena apa? Karena pezina itu dalam Islam itu harusnya mati. Supaya tidak menularkan penyakit, menularnya itu kepada orang lain. Mungkin kita kalau ngelihat dengan nalarnya kita, mungkin seakan-akan kok kejam. Tidak kejam. Yang kejam itu ketika kita membiarkan seorang laki-laki menzinai anak yang kemudian kita miliki. Itu lebih kejam. Itu lebih kejam. Antum apa enggak remuk? Saya sudah ngomong di sini. Apa kita enggak remuk punya anak perempuan, kita didik dari kecil. Kemudian kita didik, kita kasih apa yang dia mau, vitaminnya kita perhatikan. Terus sampai gede ketika mekar, dipetik dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Itu lebih kejam itu sebenarnya. Cuma orang beriman itu tidak tahu ini. Makanya kenapa kok pelaku zina dalam Islam itu kalau kemudian ditegakkan hudud itu harus mati. Karena supaya berhenti, mata rantai dosanya itu berhenti. Dan itu menjadi pelajaran bagi orang lain ketika sebelum berzina. Nah itu dalam Islam tuh gitu. Tapi kalau memang belum ada hukuman rajam, ya sudah. Kalau belum ada hukuman rajam, maka kemudian dia itu bertobat dengan tobatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau pelaku zina sama-sama sudah menikah dan akhirnya sama-sama sudah bertobat, bagaimana penebusan dosanya? Harus minta dirajam? Enggak. Kalau memang belum ada hukuman rajam, tidak meminta hukuman rajam. Sudah saya jawab tadi. Ustaz, saya Ayub dari Cakir.
bertanya tentang hukum pelaku zina yang tadi Ustaz sampaikan. Bukankah kita harus menyampaikan ke anak hasil perzinahan itu artinya kita membuka aib kita sementara Allah telah menutup aib kita. Ya, gini. Kalau memang tidak ada kepentingan untuk membuka itu kepada anak, nggak usah dibuka. Contoh, A dengan B berzina, lahir C, C-nya laki-laki. Nggak usah dibuka kalau memang tidak ada kepentingan. Cuma kalau ada perkara-perkara yang memang harus dijelaskan, harus dijelaskan. Contoh, tiba-tiba A ini meninggal. Ini C nggak boleh dapat warisan ini dari A ini. Jangan main-main sama hukum waris ya. Hukum waris itu salah satu hukum istimewa dari Allah. Salah satu hukum yang Allah jelaskan secara global dan detail di dalam Quran itu hukum waris. Nah, tiba-tiba A meninggal, C ini kan sebenarnya tidak boleh dapat waris dari A. Kenapa? Karena dapatnya A ini dari proses sebelum pernikahan. Kalau sudah kayak gitu kan kita ngomong, maaf ya C, kamu nggak dapat warisan. Kan dia nanya, lu saya kan anaknya, kenapa nggak dapat warisan? Kalau kemudian sudah menyangkut dan terkait dengan hukum-hukum yang lain, ya harus dijelaskan. Tapi kalau belum menyangkut itu, ya tidak usah dijelaskan. Contohnya C meninggal lebih dulu daripada A. Sudah. Berarti A tidak boleh ngambil warisan dari C. Tapi C sudah meninggal, sudah nggak usah dibuka. Kecuali C ini memang berkaitan hukum. Contohnya C perempuan, mau nikah, kan harus dijelaskan. Nanti C ngomong A, Abi A, ya. C mau nikah, Abi A ngomong, Abi A enggak bisa. Anaknya yang C ngomong, kenapa Abi A enggak bisa kemudian nikahin? Enggak mau, kan enggak bisa. Harus jelaskan, maaf nak, dulu kamu itu Abi dapatnya karena kasus perzinahan. Ya harus diceritakan, karena sudah berkaitan hukum yang lain. Kalau enggak ada hukumnya, kita cerita-cerita, itu enggak boleh. Antum misalkan kemudian bertobat dari zina, setelah itu ngomong sama setiap orang ketika ketemu di masjid. Gimana Bapak kabarnya? Ya alhamdulillah. Saya dulu pelaku zina loh Pak, tapi udah bertobat. Itu tiap malam saya berzina. Banyak perempuan yang jatuh jadi korbannya saya. Padahal tidak ada dibutuhkan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau sudah berkaitan hukum, ya harus dijelaskan. Paham sampai di sini? Nah kita sambung nanti habis sholat isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu selalu bertanya-tanya kenapa kalau habis kajian tentang zina selalu muncul puluhan sampai ratusan pertanyaan. Tidak hanya di Cagir, tapi di banyak tempat semacam itu. Dan itulah yang menjadikan saya semakin paham terhadap salah satu psikolog ketika beliau berkata, zina itu sekarang fenomenanya kayak gunung es yang kelihatan tidak menggambarkan yang lebih parah di bawahnya. Bahkan ketika saya ngisi di satu masjid baru beberapa hari yang lalu, itu juga kemudian dikagetkan dengan seorang ibu-ibu yang curhat tentang anaknya yang sudah melakukan zina dan sudah hamil juga. Padahal kemudian ibunya juga kelihatan secara dohirnya baik. Itulah ikhwan, makanya Masya Allah hari ini tuh kita tidak bisa menganggap remeh tentang perzinahan. Karena apabila perzinahan itu kita maklumi dan kita maklumi terus dan kita menganggap itu bagian dari tren kehidupan orang hari ini, yang kita khawatirkan anak yang lahir dari kasus perzinahan ketika orang tuanya tidak bertaubat itu bengkok. Ya, bengkoknya anak itu sangat besar dan itu akan kumpul dengan anak-anak orang solih. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya kenapa Barat itu selalu memiliki dalam setiap filmnya itu narasinya itu selalu mengarah kepada perzinahan. Karena dia tahu betul bahwasanya setiap generasi muslim kalau sudah rusak mereka dengan perzinahan itu, maka gampang untuk mematahkan semangatnya orang kalau sudah terkena perzinahan. Makanya saya sudah sampaikan kan dulu, semua mata rantai musibah kalau kita membaca penyebabnya longsor, penyebabnya gempa, itu selalu ada kaitannya dengan zina. Selalu kaitannya zina. Dan selalu zina tidak pernah lupa disebut Nabi. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya perzinahan itu bukan masalah kecil. Ustadz, banyak teman ana, mereka banyak minum khamr. Sudah tahu hukumnya haram, tapi masih mengkonsumsinya. Dan menganggap bahwasanya minum khamr itu keren. Bagaimana cara mendakwahkan kepada mereka supaya tidak mengkonsumsinya? Ini sudah kita jawab kelihatannya ya.
Sudah ya ini. Ya. Apakah jika seseorang melakukan zina bertobat kemudian zina lagi bertobat lagi diterima? Ini sudah juga ya. Ya. Saya merasa ini yang sampai mana ini? Masturbasi sudah ya. Sudah. Berkaitan dengan zina, sebenarnya yang termasuk dalam kategori zina itu batasannya sampai mana? Sudah ya? Sudah. Bagaimana hukum apabila seorang istri melarang suaminya untuk poligami? Sudah ya? Sudah ini, saya ingat ini. Sudah ini, kalau ini saya ingat betul ini. Kami mendapati bahwasanya sekitar 93.332 jumlah perempuan berumur 15-19 yang tersebar 10 kecamatan yang menjalin pernikahan dini karena jumlah pernikahan dini masih memprihatinkan. Karena jumlah data BPS ada sekitar 93.332 jumlah perempuan berusia 15-19 di Jakarta Timur. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan. Ironisnya banyak di antara mereka harus menikah karena hamil di luar nikah. Bagaimana kami harus menyikapi sebagai individu dan komunitas jamaah masjid. Nah itulah Pak yang harus kita terus sampaikan itu. Makanya konsep yang benar itu adalah bagaimana kita menjadikan masjid itu menjadi tempat yang nyaman untuk anak muda. Karena bagaimanapun keberkahan masjid itu salah satu perkara untuk menjadi bentengnya seseorang untuk tidak melakukan perbuatan zina. Saya pernah nyampaikan di sini kan, kalau kita berhasil mengkonsep bagaimana masjid itu senyaman di rumah, maka insya Allah generasi-generasi yang mereka sudah nyaman dengan masjid, maka mereka akan sungkan untuk melakukan perzinahan. Dan itu juga yang menjadikan kita harus betul-betul terus saling membahu-membahu supaya perzinahan ini tidak menyebar menjadi lebih luas. Makanya orang-orang yang ngaji itu harus mencontohkan contoh yang baik. Orang-orang yang sudah ikut taklim itu jangan mencontohkan pertengkaran terus yang menjadikan anak-anak muda yang tidak pernah ngaji itu trauma gitu loh sama ngaji. Kalau ngaji hanya menjadikan nanti bertengkar kayak gitu, enggak usah ngaji. Dan kenapa saya itu selalu kemudian mencontohkan langsung, membumikan langsung tentang arti persaudaraan. Karena dengan kita bersaudara itu ketika menjadikan sesama dai saling bersaudara itu setidaknya saya ingin menyampaikan kepada anak muda yang hari ini belum masuk ke panggungnya dakwah dan panggungnya ilmu. Ini loh panggung dakwah, panggungnya ilmu itu diisi sama orang-orang yang baik, tidak suka bermusuhan. Bukan berarti ketika kemudian kita bersaudara itu mengorbankan keyakinan kita. Enggak, keyakinan tetap kita pegang. Dalil yang sahih tetap kita yakini. Tapi cara menyikapi orang yang tidak memilih dalil kita itu loh yang kita harus mengerti bagaimana cara merumuskan itu menjadi persaudaraan yang baik. Anak enggak pernah berubah itu. Dari pertemuan saya dan pertemanan saya dengan siapapun itu, selama mereka itu masuk dalam definisi kategori ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu yang kiblatnya menuju kepada Ka'bah. Maka saya tetap hormati mereka. Kecuali sudah menyimpang dengan pemikiran-pemikiran pokok di dalam Islam. Mengkafirkan sahabat, mengkritik Quran dan Sunnah itu sudah jelas. Saya tidak mau. Kecuali harus ketegasan supaya merubah mereka untuk meninggalkan kesalahan pokok mereka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau bukan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kemudian persaudaraan itu akan menjadi salah satu perkara. Orang itu nyaman gitu loh. Kalau setiap dakwah ikhwan, kemudian diisi, kemudian orang-orang itu menampilkan wajah dakwah yang sejuk, damai gitu, rukun gitu. Anak-anak muda yang selama ini cuma ngelihat dari jauh itu lama-lama mendekat, lama-lama mendekat, lama-lama mendekat. Coba kalau kita ngelihat itu akun dakwah ini peringatan ini, yang suka dengar ini akun dakwah ini. Akun dakwah yang nonem itu loh, tanpa nama itu. Sukanya kemudian menghujat orang, motong videonya para ustadz, semau-maunya dia sendiri. Ataupun kalau ada seseorang ustadz yang tidak mereka sukai, kemudian mereka hancurkan kehormatannya. Punya nama aja tidak berani mereka. Bencong orang kayak gitu tuh. Saya sampaikan ya, banci orang kayak gitu tuh. Kalau ente pengen memfatwakan syubhat sama orang, ente memanfaatkan menyimpang sama orang, ente jelaskan nama ente siapa, tinggalnya di mana, sekolahnya dulu di mana. Baru nanti kita layani dengan kadar yang sama. Karena kalau kemudian akun dakwah disinya kayak gitu, akhi, ring 2, ring 3, ring 4 yang nggak pernah ngaji, itu mereka itu bosen, mereka itu trauma. Orang ngaji itu isinya cuma menghujat gini. Nggak mau ngaji, akhi. Ini demi Allah ya, ketika saya di Bandung, saya ketemu komunitas itu cerita. Dulu kami nggak ngaji tuh, karena kami dapat di lingkungan masjid kami nongkrong itu di dekat masjid.
Kami perhatikan orang yang pulang dari masjid itu. Ada dua kelompok yang kami lihat itu setiap mereka pulang dari masjid itu yang satu ngegeng di sini, yang satu ngegeng di sono. Dan kami perhatikan sekali dua kali, kok enggak pernah ngobrol yang mereka ya. Padahal mereka mainnya itu di dekat masjid. Lama-lama menarik perhatian mereka ini. Geng-geng yang enggak pernah ke masjid itu perhatiin. Loh, kok orang di masjid sama-sama imam, tapi setelah kemudian keluar dari masjid itu enggak pernah tegur sapa. Sampai mereka ngomong, sampai kami akhirnya mengambil kesimpulan. Ternyata ngaji itu ujung-ujungnya kayak gitu. Sampai akhirnya mereka tersapa ketika mereka mendapatkan konten-konten dakwah itu menyapa mereka, salah satu di antara mereka. Yang satu itu menyadarkan teman-temannya. Tapi mereka cerita, asbabul wurudnya mereka enggak ngaji itu kenapa? Ini orang Bandung. Jadi mereka itu, Masya Allah ya, kelompoknya itu ngetemnya, nongkrongnya dekat masjid. Nongkrong dekat masjid itu bisa akhirnya ke masjid. Tapi sempat trauma dia. Masya Allah. Ternyata ketika kita bermusuhan, membuat akun dakwah, lalu hobinya untuk kemudian nyerang orang itu. Antum tanpa sadari, orang yang hanya ngeliat video antum 1 menit ketika antum hujat orang, antum kira setelah itu antum senang itu, seneng, terus kemudian itu akibatnya luar biasa itu. Belum lagi nanti antum harus bertanggung jawab di hadapan Allah kalau kemudian itu harus dibawa perkaranya kepada Allah. Kenapa? Semua perkara kalau tidak tuntas di antara manusia itu akan dibawa di hadapan Allah. Saya ulangi lagi. Semuanya perkara saya dengan antum, kalau sudah berkaitan tentang kehormatan manusia, kok tidak tuntas di dunia, maka kita akan membawanya di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya ngaji itu harus ciptakan, ayo ngaji yang enak, masjid, ayo kita bareng-bareng gitu. Supaya anak muda itu nongkrongnya tidak lagi di tempat-tempat remang-remang. Dia nongkrongnya di masjid. Dan kita harapkan dengan itu kita saling bahu-membahu. Dan kita ini tidak bisa menyelesaikan semuanya itu bareng. Sendiri-sendiri itu tidak bisa. Kita bukan Superman. Makanya harus bareng-bareng. Harus kemudian membangun bridging antara orang mukmin dengan orang mukmin. Antum nyapa orang sini, antum nyapa orang sini. Walaupun terkadang ada beberapa perbedaan yang kita miliki, tetapi kita ngerti bagaimana cara bersaudara. Santai aja Ustaz, saya sudah santai ini. Maka kemudian menyikapi anak kita yang memiliki kecenderungan pada dosa zina, khususnya interaksi dengan gawai. Nah, itu yang kita harus jaga. Ustaz, saya baru hijrah dari ikut kajian. Saya suka mendengar tentang perzinahan. Yang saya mau tanyakan, saat ini saya belum nikah dan punya pacar. Kalau hijrah ya enggak punya pacar. Sebenarnya pacar saya sudah sering ngajak saya nikah, tapi saya berasa belum siap karena ilmu saya belum cukup. Dan juga sebenarnya belum siap juga. Ini gimana? Bagaimana saran Pak Ustaz? Nikah itu kalau nunggu jadi berilmu baru nikah, ya enggak nikah-nikah. Hafalan Qurannya masih 3 surat terakhir terus soalnya. Nikah, setelah itu kemudian bertambah. Kan gitu. Learning by doing. Sambil kemudian nikah, kemudian belajar. Nunggu saya siap ilmunya. Yang ditunggu apa? Kalau ente sudah siap pacaran, kenapa pacaran nggak pakai ilmu? Aneh ya kadang-kadang ya. Orang pacaran nggak pakai ilmu. Kan nikahnya kemudian harus nunggu ilmu yang panjang untuk memperlama gitu. Frekuensi pacarannya. Masya Allah itu. Ya kalau memang belum siap ilmu ya jangan pacaran, jangan nikah kan gitu konsekuensinya. Kok dipilih? Kalau pacaran nggak apa-apa. Kalau nikah, nggak bisa lah. Sudah nikah. Sembari kemudian nikah, kita kemudian berkomitmen, yuk kita nyari ilmu. Bareng-bareng. Nah kan enak. Kalau ngaji hari Rebu, bareng-bareng. Habis itu selesai makan gorengan berdua. Masya Allah, nikmat. Sorry ya. Ya kan? Masya Allah. Ustadz, apa dosa bila saudara atau orang terdekat melakukan zina, meskipun mereka sudah bertaubat dan sudah menikah, apakah orang di sekitarnya masih menanggung dosa? Tidak kalau sudah bertaubat. Ketika suami rajin ibadah, puasa tidak pernah sholat, kemudian tapi keluar kota melakukan zina berkali-kali dengan perempuan yang berbeda. Nah ini sudah saya sampaikan ini. Ini berarti sholatnya tidak benar ketika sholatnya itu tidak mencegah dari perbuatan zina. Ustadz, pengertian zina apakah sebatas hubungan laki-laki perempuan yang sampai seperti suami istri? Iya itu. Bagaimana dengan zina pacaran? Zina pacaran itu zinanya mata, zinanya tangan. Apalagi kemudian itu sudah cenderung untuk kemudian ini. Dan ingat ikhwan, kalau kemudian perempuan itu kadang-kadang kita harus fitrahnya perempuan itu adalah kalau dia nggak punya iman, fitrahnya perempuan itu disentuh. Dan dia merasa nyaman kalau sudah disentuh. Akhirnya dia kasih semuanya kepada setiap laki-laki.
secara psikologi. Makanya dalam Islam itu kenapa tidak boleh disentuh? Dalam Islam itu karena kalau perempuan sudah luluh hatinya, semuanya dikasih kepada laki-laki. Nah, fungsinya iman di situlah perempuan itu. Kenapa disuruh untuk melembutkan suara, untuk tidak disentuh dan yang lain sebagainya? Karena upaya ketika sudah pacaran itu sudah nyentuh, sudah ngobrol, dekat, berduaan. Nah semuanya sudah akan diberikan kepada setiap laki-laki. Dan itulah parahnya ketika perempuan akhirnya tidak paham bagaimana menjaga kehormatan dirinya. Ustadz, bagaimana meyakinkan orang tua untuk menikahkan anaknya? Sedangkan saya seorang mahasiswa, tapi alhamdulillah sudah punya penghasilan yang cukup. Ayo, sholat malam, berdoa sama Allah, ketok pintu langit, supaya orang tuanya itu dibukakan pintu hatinya untuk memperbolehkan dan mengizinkan antum menikah. Sampaikan, nikah nanti, nikah sekarang sama aja. Kalau memang tidak paham dalilnya, paham dengan, jangan pakai bahasa dalil kalau memang orang tua antum jarang ngaji. Kalau orang tua antum jarang ngaji, jangan ngomong, gini loh Pak, kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, nggak masuk. Kalau orang tua saya jarang ngaji terus gimana Ustaz? Nah, sampaikan, Bapak emang nggak pengen cucu, insya Allah. Saya pengen punya anak Pak, gitu. Saya takut kalau saya umurnya tidak panjang. Saya pengen nanti ketika saya sudah 40 sudah punya anak yang lumayan besar. Bahasa-bahasa kayak gitu saja. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar yang mereka pahami. Kalau memang Bapak Ibu antum jarang kajian, jangan ngomong bahasa dalil. Bapak tahu nggak Imam Syafi'i itu nggak ngerti dia. Syafi'i yang mana? Nanti dia bingung Syafi'i yang mana. Ya, bahasa dengan bahasa yang ringan-ringan saja. Ustaz, saudara saya menikah beda agama sampai mempunyai 2 anak laki-laki. Apakah perzinahan terhapus karena saudara saya sekarang menjadi mu'alaf? Gimana dengan anak-anak beliau? Maka kalau kemudian suaminya laki-laki, perempuannya itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, maka tidak zina, sah hukumnya. Yang tidak boleh itu kalau yang laki-laki kafir atau musyrik, yang perempuan muslimah, itu tidak boleh, itu zina. Berarti anaknya anak zina. Jadi kemudian waladun lil firash, anaknya tidak salah, tapi statusnya itu adalah kemudian perzinahan. Kalau laki-lakinya muslim Ustaz, perempuannya ahlul kitab, boleh silahkan. Cuma kan antum harus paham, walaupun secara fikih boleh, tapi antum tega mendapati istri antum kemudian tidak beriman sama Allah. Antum tega enggak? Walaupun secara fikih boleh. Saya pengen menikahi 3 wanita ahlul kitab Ustaz. Monggo silahkan. Sah atau enggak? Sah. Haram atau enggak? Enggak. Zina atau enggak? Enggak. Cuma permasalahannya berikutnya, antum rela. Antum akan ditanya setelah antum menikahkan, antum bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Terus kemudian istri yang antum nikahi kemudian enggak mau masuk Islam, kemudian akhirnya punya anak. Anaknya ikut ibunya. Kenapa? Karena dia nyusu tiap hari kepada ibunya. Antum kerja terus ke kantor. Akhirnya antum tidak punya waktu untuk dawain anak antum. Akhirnya anak antum ikut ibunya. Terus pertanyaan kita nanti di hadapan Allah gimana? Anak antum kenapa kemudian nggak masuk Islam? Karena ikut ibunya. Nah, kenapa antum nggak dakwai? Saya sibuk di kantor ya Allah. Tidak bisa lah. Makanya kemudian masih banyak wanita-wanita muslimah yang luar biasa. Yang istimewa. Yang tidak layak untuk dilewatkan. Siapa itu? Yang mana saya tahu. Titip pertanyaan kepada Ustadz. Mantan suami saya pernah melakukan zina. Apakah itu akan berimbas kepada anak-anak? Apakah itu berpengaruh kepada akhlak anak-anak saya? Iya, kalau kemudian tidak bertobat. Nah, sudah kita sampaikan. Orang tua itu bendanya, anak itu bayangannya. Kalau bendanya bengkok, bayangannya menjadi bengkok. Kalau bendanya lurus, maka bayangannya itu pun akan menjadi lurus. Kapan itu akan kemudian tidak berimbas sama anak? Kalau orang tuanya bertaubat, intinya itu taubat nasuha. Nah terus kemudian sekarang dia sudah jadi mantan saya, sudah sama nggak ngerti dia kemana Ustaz. Ya bagaimanapun itu yang kita harus pahami. Makanya standar memilih seorang pasangan itu betul-betul standarnya keimanan itu kayak gitu. Kalau akhirnya kita kemudian mendapati yang semacam itu terjadi, ya anggap aja itu bagian dari hukuman Allah. Kenapa? Mungkin dosa kita yang kita lakukan akhirnya ditebus dengan anak-anak kita. Waliyadzubillah. Kita minta yang terbaik dari Allah. Saya mau bertanya, saya pernah berzina di masa lalu dan saat itu saya belum tahu apa-apa. Saat ini saya sudah tobat, saya punya niatan untuk menikah tahun depan. Namun saya khawatir jika calon suami saya kelak tidak menerima saya. Masih ada kesempatan untuk menikah dengan laki-laki yang solih? Oh iya. Orang taubat itu suci, dimuliakan oleh Allah. Ya atau tidak?
Mana dalilnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Yang dicintai oleh Allah bukan hanya pandai yang sujud. Yang dicintai oleh Allah bukan hanya pandai rukuk. Orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya pandai puasa. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang juga pandai bertaubat. Kalau sudah taubat, sudah. Dan suami tidak boleh nanya-nanya. Ikhwan, saya ingatkan. Suami istri kalau sudah nikah, antum melihat pada agamanya, sudah antum nggak usah nanya-nanya. Dulu kamu sama siapa saja? Ayo jawab, saya sekarang suamimu loh. Nggak usah Bi, nggak usah Mas. Biarkan itu menjadi masa lalu saya. Oh, kamu nggak ngerti ya? Kamu nggak akan aku kasih ridho, nggak akan masuk surga. Nggak usah gitu. Ceritakan sama siapa aja. Ceritalah dia semuanya. Ya sama banyak orang. Kakakmu juga pernah. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak usah tanya-tanya itu, nggak usah. Kamu dulu masa lalunya dengan siapa? Kamu dulu kemudian zinanya sama siapa? Zinanya di mana? Terus kalau bisa zina di situ? Terus gimana itu kejadiannya? Terus pakai pakaian apa saat itu? Ambil pakaiannya di lemari buang. Enggak bisa kayak gitu. Sudah ditutup sama Allah, sudah. Nggak usah nanya kemana, mana ngalor ngidul. Nggak penting itu. Menatap masa depan itu penting. Ya, kalau memang sudah bertobat dengan tobatan nasuha, kecuali ketika antum kemudian dapati ketika nikah ada sinyal-sinyal dia mengarah kepada laki-laki, nah, itu baru kemudian kita tegas. Ustaz, apakah hanya anak perempuan yang bisa menjadi sutrah bagi orang tuanya? Iya, karena anak perempuan itu ujian, Pak. Kok bisa ujian, Ustaz? Iya, Bapak ngerawat anaknya, Bapak jagain anaknya, susah jagain anak perempuan itu, kesuciannya susah. Dari kecil Pak, dikasih ilmu, dikasih bimbingan. Lalu setelah gede, maka dimiliki sama laki-laki lain, yaitu suaminya. Dan pergi bersama suaminya. Semua ilmunya, semua vitamin yang kita kasih di waktu pagi, yang mendapatkan siapa? Suaminya. Makanya antum ini, Bapak Laki Mani-Mani, kalau kemudian antum sudah ngambil seorang istri, itu antum harus paham, istri antum hari ini, dan antum kemudian terselamatkan dari zina ketika antum sudah punya istri. Terima kasih sama bapak dan ibunya. Ya, kenapa? Karena mereka rela didik anak mereka susah payah dari kecil dididik dengan susah payah. Loh ketika gede, antum datang, antum minta dengan modal mahar seperalatan alat sholat. Makanya hormat, makanya heran saya kadang-kadang ada seorang laki-laki kemudian bertengkar sama mertuanya. Loh dia menikmati semuanya kok. Sama dengan saya juga heran, ada seorang wanita, istri, kemudian bertengkar sama mertuanya. Padahal dia paham, suaminya yang membentuk itu orang tuanya. Dan Masya Allah loh Pak, orang tua itu Masya Allah ya, merelakan anak laki-lakinya untuk berbagi dengan seorang wanita ketika dia mengalami masa mapan. Kapan seorang laki-laki menikah? 20 tahun sampai 40 tahun. Itu pas masa matangnya seorang laki-laki dalam urusan finansial Pak. Harusnya seorang orang tua itu nikmati nih. Wah, setelah aku didik selama 20 tahun ini kamu sudah mulai matang finansialnya, settle, mapan. Itu yang menikmati harusnya kan orang tua. Tapi orang tua rela, ya sudah kamu punya istri, ini sih istrinya dulu. Loh kok ada seorang wanita, kok memusuhi orang tua mertuanya, itu saya tidak pikir itu. Pikirannya ditaruh di mana? Dan saya ingatkan, seorang wanita yang dia memusuhi mertuanya, maka akan dihukum oleh Allah. Akan Allah kirimkan anak yang juga akan memusuhi dia, persis sebagaimana dia dulu memusuhi orang tuanya, orang mertuanya itu. Boleh perasaan tuh boleh bengkok sesekali, boleh lah. Kalau enggak, tapi enggak boleh terus-terusan bengkok. Wanita itu bengkok, iya betul. Karena Imam Ahmad kan mengatakan wanita itu memang bengkok. Tapi tidak boleh kemudian terus-terusan. Sesekali, 1, 2, 3 kali kita harus bersabar, ngalah. Tapi ketika satu waktu ini sudah melampaui batas, ya kita harus tegas. Itu kita harus. Saya mau tanya, gimana hukum tes keperawanan? Nah ini sudah belum ini? Sudah. Mengenai bersentuhan dengan yang bukan mahram, saya adalah akhwat 40 tahun, pekerjaan saya pelatih pencak silat. Wah, Masya Allah. Pencak silat untuk atlet remaja putra putri 13-17. Dalam pekerjaan saya mencoba menjaga untuk tidak bersentuhan dengan atlet putra. Kecuali pada saat sebelum dan sesudah latihan saling bersalaman. Dan ketika memberikan contoh teknik yang memang harus berinteraksi dengan menyentuh tangan atau kaki. Menurut Ustaz gimana? Tetap tidak boleh. Kan masalah
masalah karate kan bukan masalah daruroh yang apabila dia tidak menyentuh kemudian akan berakibat fatal pada hidupnya kan. Mungkin disiasati dengan pakai kaos tangan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang putra putri 13-17 tahun itu sebenarnya jangan dididik sama perempuan. Idealnya ya guru karatenya itu laki-laki. Karena bagaimanapun kalau sudah 14 tahun masa pubertas itu masa-masa ketika pikirannya sudah mulai tidak terkendali. Jangan menganggap semua murid itu, oh nggak mungkin murid saya. Lu namanya laki-laki. Ada seorang ulama Pak, buta Pak. Dia buta, udah tua, buta lagi. Ditanya apa yang paling berat dalam fitnah hidupmu? Perempuan, padahal buta. Itu fitnah perempuan tuh kayak gitu. Masya Allah. Jadi kalau saya menyarankan, carilah kemudian murid-murid perempuan. Murid laki-laki serahkan sama laki-laki. Sama antum bisa Ustadz, saya enggak bisa karate. Jadi sama Pak Aiban aja. Saya dapat informasi, pertanyaan Ustadz Omar. Pak Ustadz, ada teman saya wanita dijodohkan oleh ibunya, sedangkan teman saya tidak menyukai suaminya, sehingga sudah sekitar setengah tahun menikah, teman saya tidak mau berhubungan dengan suaminya, sampai suaminya marah sekali. Apakah teman saya dosa besar? Kalau sudah nikah ya dosa lah nolak seorang suami. Harusnya mengkompromikan sebelum pernikahan. Kalau orang tua dapetin anaknya itu tidak cocok, jangan buru-buru marah. Yang namanya mencarikan teman seumur hidup itu kan memang nggak gampang. Ya nggak Pak? Saya cari nih, cocok nggak? Nggak cocok Bi. Kenapa? Kurang tinggi. Ya sudah nggak apa-apa. Maaf ya Ki, nggak jadi. Kenapa Ustadz? Antum kurang tinggi. Kalau persoalan-persoalan selain agama, kemudian ada hal-hal yang misalkan semacam itu masih ternyata ngotot anak kita belum, menurut saya itu harus dicarikan lagi. Karena apa? Karena selain faktor keimanan yang pertama, fisik itu juga dipertimbangkan. Makanya ada kata ungdur fa innahu ayyudama bainakuma. Lihatlah, karena dengan melihat itu akan melanggengkan hubungan kalian nanti berdua. Jangan kemudian akhirnya sok paham gitu, akhirnya ketika mau dijodohkan nggak mau ngelihat. Nih tolong lihat calonnya dulu. Enggak usah. Kalau saya pasrah sudah terima apa adanya. Enggak bisa gitu. Harus dilihat, mau ngelihat itu boleh kok. Itu namanya nador. Proses pertama ta'aruf, kemudian nador. Nador itu gimana Ustaz? Kalau akhwat dan ikhwannya sudah mulai cocok. Sudah ada mulai kecondongan. Ikhwan ini saya ingatkan, kalau antum belum ada kecondongan jangan buru-buru ngelihat. Kenapa? Kalau kemudian nggak jadi, itu melukai hati perempuan. Mungkin ikhwannya nyantai. Nggak jadi, nggak cocok, Ustaz. Itu pergi. Lihat lagi. Enak betul hidup loh. Nggak boleh kayak gitu. Makanya dipastikan kalau antum sudah mulai condong. 50% itu sudah mulai ada kecondongan. Baru kemudian nandor. Nandor itu apa? Dari kata nadora yang turun, nadoran. Masdarnya, ngelihat. Ngelihat itu kemudian harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu wali dari sang akhwat atau ustadznya atau mahromnya. Kemudian mereka nanti ngelihat itu. Kalau pakai cadar, dibuka cadarnya. Ada akhwat, kemudian pakai cadar, akhwat. Itu kalau pakai cadar. Itu kalau pakai cadar. Enggak boleh yang pakai cadar mempertahankan cadar, enggak boleh. Mana lihatlah mata saya aja. Nah ini wajahnya, enggak usah. Kalau wajah saya akan kamu dapatkan setelah menikah, enggak boleh. Wajah boleh dilihat. Ada yang mengatakan boleh sampai ngelihat betisnya boleh, tapi itu pendapat syad, pendapat yang menyelisih pendapat yang lebih kuat. Mukhalafatus thiqah liman huwa usaq minhu. Cukup melihat wajah. Boleh ngobrol sebentar Ustaz, boleh ngobrol sebentar. Jangan lama-lama, nanti pihak mediator yang ketiganya kayak obat nyamuk nanti. Lama, enggak selesai. Ngobrol gitu. Tanya, gimana ukhti ya? Nanti kalau menikah gimana? Saya begini. Kerja enggak? Saya enggak kerja. Kerja enggak kerja. Mau berhenti enggak? Boleh. Nah itu dalam nador itu. Nador sebentar aja, enggak usah lama-lama. Enggak usah 2 jam, 3 jam. Ada yang nador 3 tahun. Itu enggak itu namanya bukan nador. Itu namanya nadorot. Nador yang mendatangkan mandorot. Handphone saya mati Pak.
Pertanyaannya ada? Enggak, yang tadi ada masih ada. Dimatikan di ini aja Pak, di apa flash mode, apa flight mode. Dan nanti ada yang masuk. Darullah handphonenya mati, semuanya tadi masuk ke handphone. Atau dibacakan aja. Tolong tanyakan Eyang soal dosa syirik. Ada orang yang masih percaya kekuatan lain. Nah, ini masalah syirik, nanti kita bahas yang lain. Bagaimana hukumnya ketika nanti anak dari hasil zina lalu dibintikan siapa? Dibintikan kepada ibunya. Misalkan Bambang zina sama Dewi, lahirlah Paijo. Paijo nggak boleh bin Bambang, tapi binti Dewi. Saya bertanya, gimana kalau ada ikhwan langsung memberikan CV ke kita secara langsung, tidak lewat murabi? Apakah saya harus mencari murabi dulu? Ya enggak. Mencari murabi itu enggak wajib, tapi lebih baik untuk menghindari virus-virus jambu. Ya. Nanti kemudian sudah tukeran biodata, akhirnya WA-an. Waktu jangan lupa ya, besok hari Kamis puasa sunnah. Cici. Enggak usah. Kayak gitu enggak usah. Maka kalau bisa lewat mediator pihak ketiga. Tapi kalau memang langsung dikasih, kemudian minta, ya boleh silahkan. Saya punya sepupu, Masya Allah itu. Alhamdulillah kayaknya insya Allah sakinah. Sepupu saya ini mbak sepupu saya. Dia jalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki, seneng langsung. Masya Allah. Karena kakak sepupu saya itu orang yang tinggi 180. Perempuan. Antum ya segininya. Maka kemudian suaminya yang sekarang dutung lihat. Langsung ditututin dari belakang. Naik kemudian itu naik angkot sampai turun. Sampai kemudian ditutupin sampai kemudian tempat kosnya. Tapi memang niatnya baik. Dia langsung setelah ngelihat gitu. Pulang istikharah dia. Mantep. Cari lagi ke tempat ini. Terus kemudian tanpa ada apa-apa. Prolog apapun. Didatengin. Mau nggak nikah sama saya? Masya Allah. Coba antum bayangkan. Seorang perempuan merantau di Jakarta. Kemudian didatangi laki-laki. Kemudian meminta menjadi suaminya. Terus disuruh istikharah kalau nggak salah 3 hari. Kalau memang kamu mau, ya istikharah 3 hari. Kalau nggak mau, nggak apa-apa supaya hati ini tidak terlalu berlarut-larut. Untuk kemudian berharap. Hati yang paling sedih itu kan hati yang terlalu berharap. Maka kemudian akhirnya, sepupu saya akhirnya itu ngomong sama kakaknya kemudian nemuin, terus kemudian ditanya, mau nggak nih nikah? Nikah sampai sekarang anaknya 2. Setelah hampir 20 tahun menikah. Jadi boleh kayak gitu, boleh. Nggak apa-apa kalau memang antum siap, tapi harus menjaga segala kemungkinan buruk. Nggak boleh berhubungan dan yang lainnya. Tapi kalau pakai pihak mediator itu jauh lebih baik. Contohnya saya mau nikah itu contohnya gimana sih Ustadz? Ini saya ambilkan contoh. Ini beliau mau nikah nih. Datang ke saya. Misalkan saya punya banyak binaan akhwat. Cuma kan saya kan binaannya nggak akhwat. Binaannya ikhwan semuanya. Kemudian ngomong, saat saya mau nikah, oke. Kalau bisa, buat CV. CV itu enggak wajib. Itu hanya masalah perantaraan saja. Kondisi zaman sekarang pakai CV. Tulis itu yang paling jujur. Namanya siapa, keluarga siapa, penyakitnya apa, kekurangannya apa. Tulis lengkap. Yang diinginkan apa. Nanti kemudian pihak mediatornya baca. Oh iya. Kemudian carikan siapa yang cocok. Wah, cocok gitu dia. Kemudian ikhwannya dilihatin dulu. Kalau antum sama dia mau enggak? Memperlihatkan itu dengan 2 cara, 2 metode. Ini masalah yang sifatnya furuk ya, boleh tidak sama. Yaitu langsung dilihatkan. Nanti kalau pas dia pergi ke pasar, kita ngomong ustadznya ini mediatornya ngomong sama kakaknya. Nanti adikmu ada yang seneng, tapi dia pengen ngelihat dulu. Ya sudah, dia biasanya adik saya itu pergi ke kantor jam 7. Nah, pas jam 7 ngelihat lewat papasan lihat. Atau kadang-kadang ke rumahnya bertamu gitu. Terus nanti adiknya disuruh nyajikan teh. Boleh kayak gitu. Tapi tetap ada pihak ketiganya. Atau kemudian langsung tukeran data. Itu juga boleh. Kalau kemudian semakin cocok, nah nanti nandor. Semakin cocok adanya khitbah dan pernikahan. Paham di sini prosesnya? Lalu gimana cara kita mengetahui tentang karakter pasangan kita Ustaz? Calon pasangan kita. Insya Allah dari biodata itu jujur.
Dari biodata insya Allah jujur. Yang nggak jujur itu pacaran. Pacaran itu nggak jujur. Ya tidak. Pengen kentut aja pergi ke jauh. Nanti kentut, please gitu doang terus balik lagi. Hanya untuk kemudian kentut doang. Itu pacaran. Penuh dengan rekayasa. Kalau biodata insya Allah jujur. Makanya nanti ketika ta'aruf, ketika nandor, tanya apa aja yang kemudian diinginkan. Nanti kalau nikah sama saya, siap nggak ngikut saya? Akhwatnya berkata, selama kamu menjadi imamku, kemanapun kamu ke ujung dunia pun saya akan ikut. Gak usah gitu, biasa aja. Maka kemudian, maka kemudian ini, loh kan, mati kan? Maka kemudian semacam itu. Terus kemudian adanya pernikahan. Pernikahan tentunya sudah paham. Mana Pak tadi? Maaf, Pak kiri. Ya, saja. Saat bagaimana menyikapi orang tua yang selalu bersikap egois. Nah, jangan gini lah, ngomong sama orang tua enggak boleh ngomong kasar gini. Berkata, bagaimana menyikapi orang tua yang belum bisa memahami saya, itu kan lebih baik. Perkataan sama orang tua walaupun di belakang mereka enggak boleh dengan kata-kata kasar. Mengatakan orang tua egois, antum mau enggak nanti dibilang sama antum orang tua egois? Kan juga antum enggak mau juga. Padahal perbuatan kita itu nanti akan dicetak oleh Allah sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita kepada orang tua, kepada anak kita. Dan juga menasihati bapak kita yang malas tidak ingin bekerja. Padahal notabene saya anak perempuan tidak bekerja. Di satu sisi saya mempunyai keluarga sudah membantu maksimal dengan uang pemberian suami. Tapi orang tua saya merasa kurang terus. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Karena jujur saya suka kesel. Dan menegur orang tua saya. Tapi mereka tersinggung. Apakah saya berdosa jika mereka tersinggung? Dosa atau tidak dosa? Ini udah dijawab. Yang namanya membantu, kalau selama kita masih punya, ya bantulah. Orang tua kita juga nggak pernah nggak pernah berkeluh kesahkan ketika dulu bantuin kita. Sebanyak-banyaknya anak ngasih orang tua, lebih banyak orang tua ke anak atau anak ke orang tua? Entah. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang kita kasih sudah terlalu banyak, itu bisikan setan. Karena bisikan setan itu berkolaborasi dengan perasaan kita. Akhirnya jadinya apa? Jadinya perasaan bahwasanya kita sudah lebih kepada orang. Banyak kan suami istri kadang-kadang bertengkar karena merasa lebih. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Padahal itu perasaan yang ditunggangi sama syaitan. Sama istri juga, suami juga sama kayak gitu. Satu lagi Ustadz, rumah saya rumah makan Padang. Tapi ada yang naruh kaleng susu, balutan, kain kanvan berserta rambut, tukang dan darah di atas platform rumah. Bagaimana? Ini masalah syirik akan kita bahas. Bagaimana jika istri menuduh suami selingkuh tapi tidak terbukti? Bahkan sudah tabayun dengan perempuan yang dituduhkan dan tidak terbukti. Tapi istri tetap menuduh. Nah ini dosa besar. Antum saya ingatkan ikhwan. Termasuk di antara perkara dosa besar itu qadhaf. Qadhaf tahu? Qadhaf itu menuduh perempuan dan laki-laki berzina tanpa antum bisa mendatangkan 4 orang saksi. Contoh qadhaf yang hari ini memasyarakat berkata, dia kan MBA, married by accident. Itu qadhaf. Antum akan ditanya, antum nuduh dia MBA, antum punya 4 orang saksi. Enggak punya. Itu perutnya gede. Nah, perut gede mah bisa punya banyak sebab. Kalau malam terlalu banyak makan, gede perutnya. Enggak bisa jadi kemudian indikator. Tapi akhirnya itu baru kemudian nikah, kemudian lahir. Enggak bisa akhir. Bahkan maaf ya, video saja tidak bisa menggantikan. Dan sekarang baru terbukti kenapa para ulama dulu menolak video itu menjadi bukti. Karena sesungguhnya video itu bisa direkayasa. Sekarang itu akhirnya sedang berkembang teknologi, saya baru tahu itu. Ternyata kita itu bisa membuat hologram. Jadi orang itu nanti akan dibuat hologramnya. Jadi ada avatarnya dia, ada hologramnya itu. Dan hologram itu bisa dibentuk dengan siapapun. Yang namanya dunia digital itu. Lalu dimasukkan kepada proyek film, kemudian seakan-akan yang memerankan orang. Padahal itu hologramnya. Itu teknologi sekarang sudah sampai kayak gitu. Makanya betul kata para ulama dulu. Para ulama itu ketika awal-awal ada video, mereka ditanya, boleh nggak video menggantikan? Nggak bisa. Video nggak bisa. Jadi misalkan ada orang lihat gitu, terus saksinya ditambah video, rekaman videonya. Nggak bisa. Antum yang lihat, antum harus datangkan 3 tambahan. Kalau 3 tambahan nggak didatangkan, ente yang dicambuk.
dalam Islam itu. Kenapa? Itu saking detailnya Islam menjaga kehormatan orang. Makanya jangan buru-buru cepat mengatakan ini MBA. Tidak boleh mengatakan kayak gitu. Ini zina duluan. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun kita ngomong zina itu sedemikian beratnya, nuduh orang berzina itu juga nggak gampang. Maka lebih baik diem. Makanya kalau ada berita ini perzinahan, kalau antum tidak ngelihat, perkataan yang paling baik itu apa? Orang yang tertuduh melakukan zina. Kecuali yang pelaku zina ngakuin. Ya memang saya memang zina. Tapi untuk konsumsi pribadi. Nah itu kayak gitu. Ngakuin dia. Nah itu baru kemudian kita katakan itu berzina. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak berzina. Nah sudah. Gimana kalau ada suami istri saling tuduh? Maka kecuali sama istri. Suami istri kalau dia nuduh pasangannya berzina. Boleh tidak mengatakan 4 orang saksi. Tapi harus siap dengan li'an. Li'an itu gimana? Li'an itu saling melaknat dan setelah terjadinya li'an tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Dan ingat, tidak setiap pasangan selingkuh itu zina. Bisa jadi ada seorang suami mungkin dia kemudian menebarkan kata-kata sayang, I love you, I miss you sama perempuan. Itu selingkuh. Tapi bisa jadi dia tidak sampai berzina. Walaupun itu salah, dosa. Karena definisi selingkuh dan zina itu beda definisinya. Makanya kalau kemudian yang kita pastikan itu zina. Kalau ada seorang istri mendapati suaminya berzina, Ustaz, boleh memutuskan, boleh untuk kemudian pisah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kalau suaminya itu tidak bertobat dan tidak ada komitmen untuk bertobat. Jadi istrinya yang mengatakan, kamu zina ini. Terus didapatkan di handphone, ditanya, kamu benar-benar zina ini? Iya. Saya zina, mau ngapain kamu? Suka-suka saya jadi laki-laki, gitu kan? Maka kemudian sudah mendapati itu, sudah pisah. Walaupun berat, iya. Kecuali ketika sang laki-laki ada komitmen untuk bertobat. Ya saya zina, saya terpleset gitu. Dan saya tidak kuat untuk menanggung nafsu saya. Maka ketika kemudian dia betul-betul tidak kuat dan tapi ada komitmen untuk bertobat, tunggu. Ibu lebih baik ibu nunggu. Dan kemudian bimbinglah suaminya untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia tidak boleh mengomentari kalau sudah melakukan semacam itu. Tidak boleh kemudian ada kata-kata yang sifatnya mendahului takdir. Ini ada pernyataan nih, ada perempuan-perempuan yang kadang-kadang nggak dibimbing ilmu. Ngomongnya gini, ya kalau laki-laki kalau sudah zina nanti ngulang lagi. Padahal sang laki-laki sudah ingin untuk bertobat. Nggak boleh kayak gitu. Karena bisa ada banyak kemungkinan besar yang akan terjadi. Paham sampai di sini? Mengerti sampai di sini? Nah, inilah yang kita harus pahami. Jadi di antara perkara yang kita harus mengerti, di antara perkara yang kita harus pahami dengan baik, supaya Allah memberikan kebaikan untuk kita, maka kasus perzinahan dan seluruh pertanyaan perzinahan ini, masih ada ya? Kita cukupkan biar tuntas. Ibu memaksa adik dan bapak saya untuk mengantar ke lokasi tersebut. Ustadzabidullah ta'ala terkait hubungan orang tua dan anak hasil perzinahan. Bila anak tidak berat atas warisan dan wali dari orang tua biologisnya, apakah anak punya kewajiban berbakti? Ya tetap punya kewajiban berbakti. Dan apakah orang tua punya kewajiban memenuhi nafkah? Punya kewajiban memenuhi nafkah. Perumpamaan, saya memiliki saudara perempuan. Kemudian saudara perempuan saya suka posting foto bersama teman-temannya di media sosial. Salah satu di antaranya teman yang dipost fotonya tersebut tidak beragama Islam. Saya khawatir jika ada lawan jenis yang tanpa sepengetahuan mengunduh foto tersebut karena tertarik dengan tidak memakai jilbab dan digunakan hal yang tidak baik. Saya ingatkan ini. Perempuan, jangan sukalah mengumbar-ngumbar foto. Karena bisa jadi orang yang melihat fotonya seorang wanita ketika di media sosial, tidak semuanya itu hatinya bersih. Tidak semua hatinya itu bersih. Karena banyak yang kemudian akhirnya menyimpannya. Dan menyimpan itu ada dua. Ada yang cuma menyimpan untuk koleksi, ada yang menyimpan koleksinya untuk kemudian menjadi media syahwatnya. Lahkah kita? Ya. Maka kemudian jangan posting foto. Kecuali memastikan bahwasanya media sosialnya diblok, tertutup hanya untuk kalangan tertentu yang kita sudah kenal semuanya. Tidak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau terbuka jangan. Karena banyak yang akan mengunduh foto itu. Dulu Pak, kita masih SD, masih ingat nggak dulu SD? Dapetin foto perempuan atau foto laki-laki yang diseneng itu susahnya luar biasa, ya enggak? Nah, sekarang mah gampangnya luar biasa. Dan itu akan menjadi tambahan syahwat itu. Makanya kan sampai-sampai kita dapetin ada akun-akun yang terungkap dan tertangkap kan. Dia suka ngoleksi
wanita-wanita yang kemudian berhijab kemudian dikoleksi untuk kemudian menjadi tambahan syahwatnya. Alhamdulillah min dzalik. Memang perempuan itu apapun itu bisa menjadi fitnah dia. Makanya dalam Islam itu ditaruh di rumah. Bukan karena Allah ingin memenjarakan. Karena Allah ingin memuliakan wanita supaya tidak menjadi sarang syahwat dan objek syahwat dari laki-laki yang tidak memiliki iman. Dan saya ingatkan foto itu bisa menjadi sarana untuk memberikan bukhul. Jadi foto di-share, foto di-download, kemudian nanti kalau dia punya niat jahat, itu jadikan bukhul, ditusuk-tusuk. Itu bisa. Maka lebih baik untuk dihindari. Saya mau bertanya, minta nasihat. Ibu saya sejak tahun lalu terkena stroke sejak hari ketiga Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah kondisinya membaik. Sudah bisa jalan walaupun masih harus pegangan, tidak kuat. Karena ibu selalu mengeluh pada kondisinya. Ingin lekas bisa jalan seperti sedia kala. Karena vonis dokter ibu bisa kembali seperti sedia kala walaupun dalam kurun 1 tahun. Tempo hari ibu arisan bertemu beberapa teman. Ada teman yang menganjurkan ibu untuk berendam di pantai Anyer. Karena di situ beliau yang stroke sembuh ketika melakukan itu harus berendam jam 4 pagi. Ibu memaksa adik dan bapak saya untuk mengantar kolasi tersebut. Saya takut ibu saya tergolong ke orang syirik jika melakukan atau mempercayai hal tersebut. Kalau kemudian hanya berendam dengan penjelasan ilmiahnya ada, misalkan kandungannya garam, kondisi cuacanya yang pagi yang dingin, menurut saya itu bukan syirik. Yang syirik itu yang mana secara logika dan akal itu tidak masuk. Nah misalkan apa? Kemudian disuruh naik ke genteng, makan pisang gorengnya harus di genteng. Itu tidak masuk akal. Ngapain naik ke genteng? Kalau berendam itu kan memang penjelasan ilmiahnya ada. Penjelasan ilmiahnya itu syaraf-syarafnya kan berinteraksi dengan air-air. Yang saya tahu begitu. Tapi lebih lengkapnya dan lebih detailnya coba tanya kepada para ahli medis. Kami bukan dari keluarga yang paham agama. Saya pun baru mulai mengaji ketika ibu saya sakit. Saya takut apa yang terjadi pada ibu saya karena semua dosa-dosa saya di masa lalu. Ibu galak. Bapak mengamini keimanan ibu. Adik saya tidak punya power untuk menolak. Ibu bukan galak. Mungkin kalau ngomong keras aja. Insya Allah itu bukan syirik yang saya tahu. Tapi memang tidak usah dikhususkan harus dianyar kan gitu. Selama ibu kita tidak memiliki keyakinan-keyakinan khusus, tidak ada masalah itu. Ya, kenapa dianyar? Mungkin kandungan garamnya atau yang lainnya saya tidak tahu itu. Dan itu harus dicek kembali dan dikonfrontir kembali kepada data yang lebih valid. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya sudah pada mulai ngantuk. Ya. Semoga Allah memberkahi. Sudah habis. Insya Allah nanti di luar kajian aja. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Saya serahkan waktunya kepada Pak Haiban.